Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, hari ini Matius mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Yesus setelah melayani. Ia mengambil waktu untuk menyendiri dan berdoa. Setelah menyendiri dan berdoa, ia menghampiri para muridnya yang mendahuluinya dengan perahu. Hal yang menarik adalah cara Yesus menghampiri mereka itu bukan dengan cara yang biasa. Ia menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air. Ini menjadi gambaran kilas balik yang menjadi sebuah kesaksian tentang Yesus sebagai Allah, seperti sebelum penciptaan dunia dan segala isinya. Dalam kehidupan ini, kita tidak jarang mengalami pergulatan iman yang tidak mudah. Dalam pergulatan, kita bahkan pernah berteriak-teriak dan meneteskan air mata, entah karena takut atau karena gamang. Pada saat itu, kita sering kehilangan semua identitas Tuhan, dan kehadirannya sungguh dirasa jauh, bahkan tidak ada. Ketakutan yang mencekam itu akhirnya menjadi momok bagi kita. Semua pergulatan akan hadir dengan wajah hantunya sendiri-sendiri. Wajah-wajah hantu itu akhirnya membuat kita lupa akan wajah Tuhan yang mencintai kita. Sahabat Cafe Rohani, kita hanya butuh mata dan hati yang terbuka untuk melihat dan mencintainya. Hanya saja kadang kita ragu dan hampir tenggelam seperti Petrus, walau Tuhan sudah menyatakan dirinya. Ia menunjukkan kehadirannya yang menyelamatkan dengan mengulurkan tangannya. Nah, sahabat Cafe Rohani, apakah kita semua sudah menyerahkan segala ketakutan dalam hidup kita kepada Tuhan untuk diganti dengan kehadirannya yang menenangkan dan mendamaikan kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.